A True Martial World, Bab 85, Judul, Patut Disimak. Aku tidak menyangka gadis luar biasa akan menonton babak penyisihan pemilihan kerajaan. Untuk siapa dia di sini? Mungkinkah aku? Meskipun dia merasa itu tidak mungkin, tetapi siapa lagi di babak penyisihan selain dia yang patut diperhatikan? Orang seperti Lian Chengyu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengannya. Setelah memikirkan itu, Tao Yunxiao menjadi bersemangat. Entah jika dia ada di sini untuk melihatnya atau hanya untuk berendam di atmosfer, dia ingin berusaha lebih keras untuk bersinar dalam pemilihan, memenangkan perhatian gadis luar biasa itu. Untuk bersinar, berdiri di sana tidak cukup. Menyadari itu, Zhang Tan memahami maksud Tao Yunxiao. Melepaskan segel hanyalah langkah pertama. Untuk melewati babak penyisihan, mereka harus berbaris maju meskipun ada tekanan tanduk yang luar biasa. Zhang Tan berteriak, sekelompok pengecut. Itu hanya tanduk dari binatang buas yang mati, namun kamu tidak dapat menanganinya. Selain menyia-nyiakan makanan dan membuat sampah, apa yang kamu lakukan dengan hidup di dunia ini? Jika kamu tidak bisa mengatasinya, pergilah, karena kamu tidak cocok untuk berlatih seni bela diri. Sekarang aku akan mengumumkan tujuan dari babak penyisihan. Dengan menggunakan kekuatan kamu sendiri, kamu harus berjalan menuju tanduk dan ketika kamu mencapai jarak 20 langkah dari tanduk ini, kamu harus dapat tinggal di sana selama 10 kali tarikan napas. Untuk setiap 10 langkah kamu maju, tekanan akan berlipat ganda. Apakah kamu gagal atau lolos, itu akan ditentukan. Itu dimulai sekarang, kata-kata Zhang Tan bergema dalam jarak 10 mil. Zhang Tan hanya berjarak beberapa kaki dari tanduk itu, dan di bawah tekanan, dia masih bisa menyampaikan kata-katanya dengan keras. Hanya berdasarkan ini, itu sangat mengagumkan. Aku ingin tahu bagaimana keadaan Zhang Tan, mungkin. Dia telah melampaui Purple Blood. Pikir Lian Chengyu. Dia kemudian mulai membuka langkahnya dan berjalan menuju tanduk. Saat dia berjalan ke depan, Lian Chengyu melirik Yi Yun. Lian Chengyu masih heran karena Yi Yun bisa berdiri di sana. Mengejutkan bahwa bajingan kecil yang malang bisa menahan aura tanduk yang menekan. Anak merepotkan ini memiliki roh sebanyak itu? Lian Chengyu tidak senang. Selain memiliki bakat yang baik dalam seni bela diri, ia beruntung. Keberuntungan ini memungkinkannya untuk bertemu di suatu peristiwa yang kebetulan meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Sekarang anak itu bahkan memiliki spirit. Bisakah dia ditakdirkan untuk mencapai hal-hal hebat? Lian Chengyu tidak mau menerima itu. Dia merasa bahwa dia sendiri adalah putra surgawi sejati di klan suku Lian. Bagaimana bisa budak merepotkan Yi Yun memiliki keberuntungan yang bisa dibandingkan dengan keberuntungannya? Keberuntungan yang telah dikumpulkan dari banyak generasi di klan suku Lian. Dengan pikiran itu, Lian Chengyu terus berjalan menuju tanduk. Dia ingin membuktikan itu, tidak hanya dia bisa dalam 20 langkah, tapi dia bisa dalam 15, 10 langkah atau bahkan bisa menyentuh tanduk. Lian Chengyu mulai mempercepat langkahnya saat dia memaksa maju untuk membuktikan dirinya. Tetapi setelah mengambil sekitar 10 langkah, Lian Chengyu merasa bahwa tekanan yang dipancarkan oleh tanduk meningkat pesat. Bayangan hantu binatang buas kuno di udara itu memberikan kekuatan mengerikan yang terasa sangat realistis. Kedua matanya sepertinya bisa melihat melalui pikiran orang. Gadingnya tampaknya telah membelah kultivator yang tak terhitung jumlahnya. Hantu binatang buas kuno ini membuat Lian Chengyu tidak dapat menghadapinya. Itu palsu. Itu hanya ilusi. Meskipun Lian Chengyu mengatakan itu pada dirinya sendiri, tetapi tidak peduli bagaimana dia mencoba meyakinkan dirinya sendiri, hawa dingin masih datang padanya. Ini mirip dengan orang yang takut hantu dan pergi ke kamar mandi pada larut malam. Meskipun dia akan terus mengatakan pada dirinya sendiri bahwa tidak ada yang namanya hantu, dia masih akan merasa kedinginan. Jika seekor kucing hitam tiba-tiba melompat keluar, atau hembusan angin dingin yang tiba-tiba bertiup, itu akan membuatnya takut. Lian Chengyu telah mengambil 15 langkah ke depan, tetapi kemajuan Tao Yunxiao jauh lebih cepat setelah memasuki jarak 30 langkah. Saat memasuki rentang 30 langkah, Tao Yunxiao merasakan tekanan untuk pertama kalinya.
Tanduk binatang kuno macam apa itu? Ini sangat kuat. Tao Yunxiao mengerutkan kening. Dia mengamati sekelilingnya dan mendapati dirinya menjadi yang pertama. Ini menyenangkan Tao Yunxiao, karena jika dia yang pertama memasuki radius 20 langkah, dia akan menjadi orang dengan jiwa terhebat di babak penyisihan. Tapi ini bisa dimengerti. Roh adalah keberanian, keteguhan hati, kepercayaan diri seseorang, dan itu juga termasuk kekuatan. Jiwa seseorang mungkin kuat, tetapi mereka bisa lemah. Tetapi orang yang kuat secara alami akan memiliki jiwa yang hebat. Tao Yunxiao mengangkat kepalanya ke kapal terbang dan senyum muncul di bibirnya. Cantik, apa kau melihatku dari atas sana? Tempat pertama adalah milikku. Meskipun semudah mencopet sendiri dan tidak ada yang perlu disebutkan, ini baru permulaan. Seiring berjalannya waktu, cahayaku akan bersinar lebih terang. Tao Yunxiao mulai bergerak maju tanpa rasa takut dan dengan postur yang paling gagah. Di atas langit di kapal terbang, seorang gadis berbaju putih sedang memegang poci teh. Cara dia menuang dan meminum teh tidak meniru etiket para bangsawan, tapi tetap terlihat sangat elegan. Setiap gerakannya tampaknya merupakan keanggunan terbesar. Gadis berbaju putih itu melihat keluar jendela dari sisinya, tetapi tidak memperhatikan postur gagah Tao Yunxiao. Dia ada di sini hari ini hanya untuk melihat Yiyun. Menghadapi gadis cantik itu adalah kebalikannya, seorang tetua gemuk malang sibuk mengisi mulutnya dengan ayam panggang garam. Ayam panggang garam ini tentu saja dibuat oleh Yiyun. Saat orang tua gemuk itu makan, dia juga minum anggur. Dia tidak menggunakan cangkir anggur, tetapi hanya minum langsung dari botol anggur, membanjiri mulutnya yang berminyak dengan alkohol. Jadi bagaimana? Apakah anak itu sudah lulus? Orang tua itu tidak jelas. Menurut pendapat ini, pemilihan kerajaan bukanlah hal yang sangat penting. Jika bukan karena Yin Meridian Lin Xingtong memiliki reaksi kecil, dia tidak akan repot-repot datang ke sini. Belum, dia tetap diam. Lin Xingtong sedikit mengernyit, apa yang dia lakukan? Mengapa dia berdiri diam di sana? Lin Xingtong tidak percaya tes ini dapat mengganggu Yiyun. Meskipun dia tidak optimis tentang bakat seni bela diri Yiyun. Tidak, tepatnya, Yiyun tidak memiliki bakat seni bela diri. Tetapi dengan tubuh temperet Yiyun dan denyut naga, untuk dapat berjalan dalam 20 langkah dari tanduk binatang bukanlah masalah yang sulit, kecuali dia tidak memiliki sedikit pun roh. Meskipun dia bertemu Yiyun secara kebetulan, Lin Xingtong tidak tahu mengapa dia tidak tahan melihat Yiyun berkinerja buruk pada pemilihan kerajaan. Mungkin karena mengaktifkan Yin Meridian, Lin Xingtong tanpa sadar berharap Yiyun bukan orang biasa. Baginya, itu adalah harapan, bahkan jika ada kemungkinan paling kecil bahwa dia bisa membantunya bergabung dengan meridian-meridian yang terputus. Hahaha, apakah anak ini pengecut? Orang tua Su menyeka minyak dari mulutnya dan menjulurkan lehernya. Yang dia lihat hanyalah Yiyun dengan bodohnya berdiri di sana. Oh, anak ini sedang menonton pertunjukan dengan bosan. Sebenarnya, meskipun Yiyun pengecut, Su tua tidak akan terkejut karena Yiyun masih kecil. Dia belum pernah melihat gambar hantu binatang sepi seperti itu. Bagi seorang anak biasa, tidak mengompol karena takut cukup bagus. Tetapi bagi Su tua, dia merasa bahwa Yiyun bukanlah anak biasa. Ini akan menjadi menarik. Hal yang diambil Zhang Tan adalah tanduk dari binatang buas kuno, First Divine Tiger, yang dibunuh Marquis Wenyun di Cloud Wilderness. Panjangnya sekitar 3 meter pada awalnya, tetapi Desolate Heaven Master telah mengukirnya, mengurangi ukurannya menjadi seperti sekarang. Marquis Wenyun kemudian menggunakan ini sebagai segel komandan divisi ke-6 Jin Longwei. Segel komandan Jin Longwei biasanya berada di tangan para jenderal untuk mengontrol pasukan. Sepertinya sejak kelahiran awan ungu di Cloud Wilderness, Jenderal 6 divisi yang sembrono, Yan Menglong ikut bersenang-senang. Jadi segel komandan ini digunakan sebagai penyangga oleh Jenderal Sembrono untuk pemilihan kerajaan ini. Jelas sekali bahwa Su tua berhubungan baik dengan Marquis Wenyun, jadi dia tahu betul tentang masalah Jin Longwei. Aku ingin melihat anak itu mempermalukan dirinya sendiri.
Jika dia tampil baik dan mengatasi semua rintangan, aku bahkan tidak bisa terganggu. Itu menyenangkan hanya jika dia mempermalukan dirinya sendiri. Orang tua Su memperoleh kesenangan dari kemalangan orang lain, jadi setelah mendengar kata-kata itu, Lin Xingtong tidak bisa berkata-kata. Dia tidak mengerti bagaimana dia bisa bahagia jika Yi Yun benar-benar tampil buruk. Yi Yun memang sangat unik di antara orang banyak. Mereka yang bisa menahan tekanan binatang buas itu, akan mulai berjalan menuju tanduk. Adapun bagi mereka yang tidak bisa menahannya, entah mereka lumpuh di tanah atau jatuh. Tapi untuk Yi Yun, dia tetap tidak bergerak, karena dia fokus pada menyerap energi tulang kuno harimau ilahi.